Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, sehingganya mudah-mudahan dengan nikmat ini, nikmat sehat kita, waktu luang kita dapat menjadi nikmat yang berbarokah, akan membawa kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat bering salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan kajian Ramadan, mayubtilu saum, apa saja yang dapat membatalkan dari puasa kita. Nah, di sini yang membatalkan puasa itu terbagi menjadi dua. Yang membatalkan puasa menjadikan seorang itu berkewajiban untuk menggantinya di hari-hari yang lain. Ada juga yang dimana pembatal puasa yang menjadikan bagi pelakunya wajib untuk membayar kafaroh. Nah, adapun pertama ini kita akan mengkaji hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang bagi pelakunya untuk mengganti di hari-hari yang lain atau di bulan yang lain. Nah, di sini disebutkan ada beberapa hal. Yang pertama, wusulu ma'iin ilal jauf biwasitatil anf, yaitu masuknya air ke dalam perut, yaitu melalui wasilah hidung, atau kemudian ain mata, atau kemudian telinga, bahkan juga bisa kalau melalui dubur, melalui dubur atau kubul. Maka ketika itu kemudian menjadikan masuk ke dalam perut air tersebut, maka ini dapat membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, mawasola ilal jauf bil mubalaghati fil madmadhah wal istinshaq fil wudu wa ghairihi. Kemudian yang kedua, masuknya air ke dalam perut yang karena disebabkan kita berkumur-kumur, atau yaitu memasukkan air ke dalam hidung ketika kita sedang berwudu. Maka kalau ini kita sadari betul dan kita tahu betul bahwa kita merasa adanya air yang masuk ke dalam perut kita melalui hidung atau kemudian melalui kumur-kumur kita, maka ini dapat membatalkan daripada puasa kita. Kemudian yang ketiga, khurujul mani bi idamatin nadri au idamatil fikri au kublah au mubasyarah, yaitu yang ketiga, keluarnya air mani, disebabkan karena kita terus menerus memandangi wanita, memandangi istri, atau memikirkan terus menerus tentang perkara hubungan seksual, atau kita mencium istri atau kemudian memeluknya, yang kalau sampai dengan hal ini mengeluarkan mani, maka itu membatalkan daripada puasa kita. Adapun yang keempat adalah al-istiqa al-amdu, yaitu apa? Muntah yang disengaja. Karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, manistaqa amdan falyaqdi. Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang muntah sengaja, maka hendaklah dia untuk menggantinya di hari-hari yang lain, di bulan yang lain selain di bulan Ramadan. Yang berarti seorang yang muntah dengan sengaja itu membatalkan daripada wudu, membatalkan daripada puasa. Adapun kemudian yang kelima adalah al-aklu awis syarbu awil wat'u fi halil ikrah ala dzalik, yaitu makan, minum atau berhubungan suami istri, yaitu dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi dipaksa. Jadi kalau mungkin ada seorang wanita dipaksa oleh suaminya untuk melayaninya hubungan seksual, maka istrinya batal puasanya, maka di mana dia untuk menggantikan di hari yang lain.
Kemudian yang keenam, man akala wasyariba dhonnan baqo al-lail sumatabayyana lahu tulu'ul fajri. Ya, yaitu siapa saja yang makan atau kemudian minum dan dia menyangka bahwa pada kondisi itu masih malam hari. Ya, dan setelah itu ternyata dia tahu bahwa ternyata itu sudah siang atau sudah terbit fajar. Maka dalam perkara ini ya berarti puasanya tetap batal dan dia nanti untuk mengganti di hari-hari yang lainnya. Kemudian yang ketujuh termasuk yang membatalkan puasa adalah man akala aw syariba dhonan fi duhuril lail sumatabayyana lahu baqa'an nahar. Nah, ini sebaliknya ya. Jadi di mana seseorang yang makan atau minum dia menyangka bahwa malam itu sudah datang. Ya. Mungkin dia berada di tempat yang gelap, di ruangan yang tertutup. Dia sangka itu sudah masuk malam, ya, padahal masih di siang hari. Maka ketika dia tahu kalau itu masih di siang hari, maka di mana dia tetap dalam kondisi batal puasanya dan nanti untuk menggantinya di hari-hari yang lain di selain bulan Ramadan. Kemudian yang ke-8, man akala aw syariba nasiyan tsumma lam yumsik dhonnan anal imsak ghairu wajib alaih madama qad akala wa syariba fawasalal fitra ilal lail. Ya, jadi siapa saja yang dia makan atau minum karena lupa, ya, karena lupa dan dia tidak memahami bahwa seharusnya dia tetap berhenti, ya, dia berhenti, dia tidak makan dan tidak minum, tapi dia ternyata tetap makan dan minum, sehingganya dia puasanya batal dan untuk menggantikan di hari-hari yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah rafdun niyah as-shaum, ya, yaitu apa? Karena dia tidak berniat untuk melakukan puasa sebelum terbit fajar. Yang karenanya kaum muslimin rahimakumullah, ini perkara yang sangat penting. Ya, jadi bagaimana bahwa kita harus tetap berniat, ya, baik itu di malam harinya atau ya sebelum terbit fajar. Di mana kita harus berniat, karena kalau tidak berniat maka menjadikan puasa kita akan menjadi batal. Kemudian yang terakhir adalah riddatu anil Islam, di mana ketika seorang itu murtad keluar dari Islam. Maka ketika ada seorang yang murtad keluar dari Islam, maka secara otomatis di mana puasanya batal. Wallahu taala alam, ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan perkara-perkara yang membatalkan ini bisa kita hindari ya, sehingga kita terjaga agar di mana bahwa puasa kita menjadi puasa yang benar. Aku lu qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.